Halo semuanya, sesuai dengan janji aku, beberapa hari yang lalu aku sempat sharing tentang aku menulis 22 poin project yang aku bikin, aku catat di jurnal aku. Dan dalam waktu 3 bulan itu tercapai dari 22 project, 22 keinginan yang ingin aku capai, dan 8 dari 22-nya itu come true. Jadi dalam 3 bulan ya, padahal sebenarnya ekspektasi aku tuh lebih lama, tapi entah bagaimana caranya pas aku go through lagi, aku baca lagi jurnal yang aku tulis, ternyata dari 22 poin, 8 poin itu sudah tercapai. Nah, banyak banget yang nanya gimana sih cara nulisnya, tulis yang benar seperti apa. Walaupun aku udah sharing di Instastory cara nulisnya kayak gimana, tapi kayak sepertinya masih banyak yang pengen penjelasan lebih. Jadi di YouTube kali ini tuh aku bakal ngobrol-ngobrol dan jelasin bagaimana cara aku nulisnya. Tapi along the way, kalau misalnya orang bilang ini adalah law of attraction, manifestations, banyak banget lah penyebutan tentang hal-hal demikian, tapi aku ngomong itu project. Tapi kalau misalnya orang-orang bilangnya itu manifestasi atau law of attraction, aku nggak tahu karena aku nggak belajar manifestasi, aku belum pernah belajar law of attractions. Jadi kalau memang ini dikira adalah law of attraction atau manifestation, so be it lah ya. Apapun itu kan, itu hanya sebuah nama labelan untuk mendefinisikan apa yang kita kerjakan. Seiring berjalannya waktu, kenapa membutuhkan waktu agak sedikit lama untuk aku sharing? Karena pada saat aku menulis project itu, aku bertemu dengan beberapa guru yang membahas tentang toxic manifestation, toxic law of attractions. Jadi yang aku kerjakan, yang which is menciptakan hasil, versus orang-orang yang memberikan pandangan yang berbeda dari apa yang aku lakukan. Yang kali ini akan aku bahas kedua-duanya supaya teman-teman tuh punya dua pandangan atau 3 pandangan yang berbeda tentang apa yang aku lakukan, yang aku bagi menjadi, kalau kita ngomongin dalam manifestasi, ya udah kita pakai aja kata manifestasi yang berguna dan menciptakan hasil, dan manifestasi yang bijaksana. Jadi part pertama yang aku akan jelasin sekarang ini adalah manifestasi yang berguna untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi aku menyiapkan sebuah buku apa aja sebenarnya bisa, kayak buku seperti ini, tapi tulisannya tulisan tangan. Di situ tuh aku tulis tanggal dan lokasi aku menulis itu dan jam gitu. Jadi kayak misalnya contohnya hari ini tanggal 30 Juni, ya aku tulis 30 Juni 2024, Alam Sutra, jam aku record sekarang jam 11.52 pagi. Jadi aku tulis seperti itu. Nah, terus aku tulis project yang aku inginkan. Project yang aku inginkan itu, aku tidak menulis kata nama saya, tapi aku tulis Felicia, karena aku dipanggil Felicia dan aku memanggil diri aku Felicia. Jadi pakai nama panggilan kamu atau nama kamu tulis. Contohnya kalau misalnya aku ingin memiliki proses persalinan normal yang lancar, nyaman, menyenangkan, dan cepat. Contohnya seperti itu. Jadi aku bukan tulis Felicia bakal mengalami, bukan. Aku nggak menulis seolah-olah ini terjadi di masa depan, tapi aku menulis seolah-olah ini terjadi gitu, ini sudah terjadi, pakai present tense. Jadi tulisannya Felicia mengalami proses persalinan yang lancar, menyenangkan, cepat, dan nyaman. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, misalnya aku ingin perusahaanku meraih sekian omset per bulan di bulan berapa. Jadi tulisnya perusahaan apa. Kalau aku kan punya beberapa perusahaan, salah satunya contohnya Hasanaya Putri Jelita, kita manufaktur kosmetik, skincare. Nah, jadi perusahaan Hasanaya Putri Jelita mencapai omset sekian di bulan berapa, seperti itu. Nah, di dalam penulisan project kita bisa nulis terserah mau seberapa banyak, tapi pastikan jangan semuanya itu tentang duniawi ya. Jadi jangan semuanya itu tentang duit. Tapi bisa juga kita bagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama contohnya adalah, ya pasti kan kita yang paling common itu adalah kita ngomongin tentang
income, tentang pencapaian secara finansial itu boleh. Tapi jangan semuanya itu pencapaian itu. Tapi kita juga bisa dibagi menjadi kita punya fisik. Karena kan misalnya kayak aku sih selalu nulisnya Felicia rajin olahraga dan meditasi setiap hari. Nah, jadi pada saat aku menulis itu secara tidak langsung aku memprogram alam bawah sadar aku untuk terbiasa memvisualisasikan diriku setiap hari olahraga dan setiap hari meditasi. Terus bisa jadi ini yang tentang physical, spiritual juga. Jadi Felicia rajin meditasi dan berdoa setiap pagi. Terus kita juga bisa menyentuh tentang family and friends. Jadi yang kita harapkan tentang keluarga kita yang baik-baik tentunya. Contohnya kita mau mendoakan adik kita atau mama kita atau papa kita jangan tulisnya papa. Misalnya contoh, papa merasakan fisik yang bugar dan sehat. Contohnya kayak gitu kan. Tapi jangan tulis nama papa, tapi jangan tulis kata papa, tapi tulis nama papa kita. Jadi kalau papaku contoh sudah almarhum, tapi kita jadiin contoh aja, Hasan merasakan badan yang bugar dan sehat. Contohnya seperti itu setiap harinya. Jadi kita punya project bukan selalu tentang diri kita, tapi bisa juga tentang orang lain. Nah, kalau tentang karyawan, aku juga ditulis project setiap harinya. Felicia senantiasa dikelilingi oleh karyawan-karyawan yang mampu memajukan perusahaan Felicia, tulus dan jujur. Contohnya seperti itu. Jadi aku tulis aja seperti itu yang aku inginkan. Terus juga kita bisa tentang fisik, tentang emosional juga tulisnya gini, Felicia senantiasa menghadapi segala kejadian dengan kepala dingin dan hati yang damai. Contohnya seperti itu. Jadi aku juga pengen gak cuman omset doang ya, tapi juga keinginannya adalah memiliki hati yang damai gitu. Jadi itu kita bisa tulis juga. Terus kita juga bisa tulis tentang pasangan kita, misalnya apa yang kita ingin capai ke pasangan kita yang baik-baik ya. Contohnya pasanganku Adi, misalnya dia punya wishes apa, aku tanya aja, kamu punya keinginan apa. Jadi aku membuat keinginan Adi itu seperti proyek aku juga, dimana yang pastinya keinginan pasangan kita adalah cerminan kalau dia bisa mencapai, kan kita juga bahagia sebagai pasangan. Nah, yang harus dihindari ketika menulis project adalah menuliskan niat buruk pada orang lain. Karena kita tuh ketika kita menuliskan manifestasi, tentunya manifestasi yang buruk itu bukan hanya berdampak buruk buat orang lain, tapi juga berdampak buruk buat kita. Dan akan menghancurkan energi vibrasi. Karena kalau kita memang mau menuliskan harapan itu kan bentuknya energi. Nah, energi itu harus dibikin energinya itu sepositif mungkin sehingga Tuhan, Allah, Sang Buddha atau alam semesta itu bisa menangkap energi positif kita dan bisa harapan kita tuh bisa tersampaikan. Jadi jangan sampai menuliskan keinginan-keinginan dari niat yang buruk terhadap orang lain, atau pada saat penulisan didasari oleh ketakutan, kebencian, atau dendam. Itu lebih baik jangan. Jadi kita harus menetralkan perasaan kita dahulu. Terus jangan menggunakan kata akan, bakal, seakan-akan sesuatu seakan-akan belum terjadi gitu. Jadi kita nulisnya itu benar-benar seakan-akan sudah terjadi. Nah, juga coba hindari menuliskan kepentingan diri sendiri yang tidak melibatkan kepentingan orang lain dan tidak selaras dengan keinginan keluarga, keinginan Tuhan, keinginan orang-orang yang di sekitar kita, keinginan karyawan. Contohnya seperti ini. Ini contoh agak ekstrim. Misalnya contohnya kamu ternyata udah punya pasangan tapi kamu punya selingkuhan. Jadi kamu bikin project selingkuhan saya, misalnya contohnya si A bisa setia terhadap saya, tapi kan keinginan tersebut kan tidak selaras dengan keinginan keluarga kamu, tidak selaras dengan keinginan teman-teman kamu, tidak selaras dengan keinginan Tuhan juga. Jadi jangan menuliskan hal yang memang untuk kepentingan diri sendiri tapi tidak selaras dengan keinginan yang lebih baik di luar sana gitu loh. Nah, habis tulis project biasanya itu kan
listnya itu kan lumayan panjang. Nah, aku tuh nggak nulis terus menerus, tapi biasa aku nulis lagi satu minggu lagi atau 3 hari lagi. Tapi setiap hari itu aku baca. Ketika aku baca list itu, aku merasakan perasaan yang sangat amat senang, seakan-akan itu sudah terjadi, dan aku mau visualisasikan itu sudah terjadi, dan aku mengambil perasaan damai tenang itu untuk mengucap syukur. Jadi aku berterima kasih atas perasaan kebahagiaan yang telah dicapai itu, walaupun memang pada saat itu realitanya belum tercapai, tapi aku mengucap syukur atas perasaan bahagia yang aku rasakan, perasaan damai yang aku rasakan. Dan itu aku baca-baca terus, tapi bukan kayak dengan penuh hawa nafsu atau bukan dengan penuh harapan, oh ini harus terjadi. Jadi yang aku lakukan adalah menciptakan rasa syukur dan kebahagiaan atas apa yang sudah aku tulis, dan kebahagiaan seakan-akan itu sudah terjadi. Nah, ini adalah sharinganku tentang manifestasi yang aku bilang secara duniawi yang menurutku berguna untuk mencapai apa yang aku inginkan dalam hidup, tapi apakah itu bijaksana? Nah, untuk pembahasan bijaksana atau tidaknya akan aku bahas di video selanjutnya ya. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau praktekin dulu manifestasi yang bermanfaat, yang berguna untuk mencapai hasil, bisa dimulai aja, ditulis 1, 2, 3, 4, 5, jadi nggak perlu kayak bikin cerita, tapi ditulis aja 1, 2, 3, 4, 5 sampai sesuai yang kamu mau, yang bagus-bagus, dan kamu baca semuanya, rasakan perasaan bahagia, ambil perasaan bahagia tersebut, dan ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ucap syukur tadi putus, ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau bersyukur aja atas apa yang sudah perasaan yang sudah tercipta di dalam diri sendiri, kurang lebih seperti itu.